Topik yang akan kita pelajari adalah gembalaku. Akulah gembala yang baik sebagai ayat utama kita. Yohanes 10 ayat 11. Anochi hu haroe hatov. Nah, menarik sekali kalau Anda mau belajar tentang firman Tuhan sampai ke bahasa aslinya. Karena Alkitab, utamanya kitab Torah, itu diwahyukan tidak hanya di dalam kata-kata, tidak hanya diwahyukan di dalam kalimat, tetapi diwahyukan dalam gugusan huruf. Ini namanya filsafat letterisme sastra Ibrani. Nah, dalam bahasa Ibrani, setiap huruf-hurufnya itu memiliki nilai-nilai angka, dan ini disebut dengan ilmu gematria. Ilmu nilai angka dalam sastra Ibrani dan filsafat Ibrani. Anda bisa bayangkan kalau Alkitab bahasa asli diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ke dalam bahasa Inggris, nilai-nilai ini akan hilang. Tapi kita nggak belajar sampai kedalaman yang begitu jauh, tapi kita hanya melihat bagaimana seandainya kita membaca Alkitab dalam wawasan di mana dahulu Musa menulis. Dalam wawasan dahulu di mana Matius menulis, Lukas menulis, Yohanes menulis. Yang di mana mereka adalah orang-orang Ibrani yang berpikir secara nalarnya orang Ibrani dan antropologi budayanya orang Ibrani. Nah, dalam filsafat letterisme Yahudi menuliskan hal yang menarik tentang ilmu gematria, ilmu angka. Nah, gembala ditulis dalam bahasa Ibraninya itu roeh, resh, ayin, he. Resh nilainya 200, ayin nilainya 70, he nilainya 5, dijumlah 275. Itu gembala. Shepherd, roeh. Lalu bagaimana dengan kawanan dombanya? Flock, herd. Bahasa Ibraninya itu eder. Kawanan domba, eder. Kalau dihitung dari nilai-nilai hurufnya itu ayin, dalet, resh. Ayin 70, dalet 4, reshnya itu 200. Jumlahnya 274. Nah, kenapa kawanan domba dengan gembala ada selisih 1? Memang kalau kawanan domba tanpa gembala kurang 1. Menarik kan? Kayak cocoklogi orang bilang. Tapi ini bukan cocoklogi. Inilah keindahan Alkitab. Yang dimana keindahan Alkitab itu we are including in it. Kita belajar tentang my story. My story. Anda ada yang suka nonton drama Korea? Atau baca novel? Nah, kalau kita nonton drama Korea, their story. Begitu bukan? Misalnya kalau Anda suka baca novel, misalnya novel Anna Karenina, her story, atau his story, not my story. Tetapi Alkitab itu my story. Tadi kita belajar tentang ini. Yang dimana Alkitab membicarakan tentang kita. Yang dimana kita terhitung sebagai anak-anak Allah oleh karena proses adopsi. Yang dimana dari iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita mendapatkan hak menjadi pewaris kerajaan surga karena kita adalah anak-anak Allah. Dan surprisingly, tahun ini itu seperti pengulangan yang terjadi pada saat Tuhan Yesus lahir. Yang dimana hari Natal 25 Desember pas tanggalnya, harinya pas dengan tanggal 25 Kislev, yang dimana dahulu Tuhan Yesus itu lahir. Tuhan Yesus lahir menurut penelitian dari Alfred Edersheim tahun 1883, kuno banget, dan ditulis dalam bukunya yang berjudul The Life and Times of Jesus the Messiah. Dia mengatakan Yesus Kristus lahir dalam kalender Yahudi 25 Kislev tahun 3757, dan itu equal dengan kalender Romawi 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Kita akan bersama-sama merayakan Natal dan hari rayanya orang Yahudi Hanukkah itu sama. Harinya sama. Seperti pengulangan pada saat Tuhan Yesus dahulu lahir.
Nah, kalau Tuhan Yesus itu lahir 25 Desember yang orang mengatakan, wah ini gak cocok dengan 7 hari rayanya yang ada di Alkitab. Ya, lahirnya. Tetapi Anda harus ingat, inkarnasi Allah masuk ke rahim dari rahimnya Maria, itu tentu 9 bulan sebelumnya, bukan? Nah, itu equal dengan hari raya Paskahnya orang Yahudi. Dan itu persis tanggal yang sama dengan hari kematian Yesus Kristus yang mati pada malam Paskah. Jadi kalau kita merayakan Natal itu akan ngeling dengan perayaan Paskah. Berita tentang kelahirannya itu juga berita tentang kematiannya, karena Yesus Kristus tidak lahir di sembarang tempat tapi di kandang domba di kawasan Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Kenapa harus di kandang domba? Karena dari situlah Tuhan Yesus mendapatkan gelarnya, yaitu apa? Yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari mana gelar itu muncul? Tentu ada latar belakangnya, bukan? Karena dia lahir di kandang domba yang menutup semua korban-korban yang dipersembahkan di bait Allah setelah Yesus menyelesaikan tugasnya semuanya. Secara luar biasa Tuhan membiarkan bait Allah yang di Yerusalem itu tahun 70 Masehi, tepat 40 tahun setelah Yesus naik ke surga. Tepat 40 tahun. Tuhan membiarkan bait Allah di Yerusalem itu runtuh. Kenapa? Memang gak perlu lagi. Karena Yesus Kristus sudah bilang apa? Sudah selesai, tetelestai. Tidak akan diperlukan lagi anak domba Allah karena dia yang menghapus dosa dunia. Itulah latar belakang kenapa kok Yohanes Pembaptis mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan keimanan kita hari ini tidak akan pergi dari sebuah berita mengenai keselamatan yang sudah Tuhan maklumatkan sejak di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 15, yang dimana Kejadian 3 ayat 15 itu Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa untuk menutupi aibnya Adam. Diambil kulitnya untuk menjadi pakaiannya Adam, untuk menutupi kemaluannya Adam. Dan itu merupakan satu tipologi yang dimana nanti suatu saat Tuhan akan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menjadi penggenap dari semuanya itu. Maka gelarnya sebagai anak domba Allah, yang dimana Allah kita adalah sang gembala kita, maka kita akan mempelajari Allah gembalaku. Dan keimanan kita hari ini itu didasari oleh satu orang yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang benar. Dan dia adalah orang benar pertama kali. Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu dan melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ada janji Allah, penerusan keturunan, dan itu dirupakan dengan kelahiran dari anak-anaknya Adam dan Hawa. Dan selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Perhatikan, ayat ini penting, walaupun sederhana. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Dari sini Habel dicatat sebagai orang yang dikenan Allah pertama kali. Karena dia mempersembahkan binatang sembelihan yang sempurna. Nah, itu kemudian menjadi tatanan dari ibadahnya orang Israel kalau mempersembahkan korban harus yang sempurna. Kesempurnaan korban ini dirupakan dengan kesempurnaan Kristus yang tidak berdosa, tidak bercacat, dan dia menjadi penutup dari semua korban-korban yang dipersembahkan di bait Allah. Nah, tadi mengatakan Kejadian 4 ayat 2, Habel adalah seorang penggembala. Dan dia adalah penggembala yang memiliki karakter dikaios. Matius 23 ayat 35. Ini adalah ucapan dari firman Yesus Kristus sendiri. Supaya kamu menanggung
akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu. Perhatikan, Habel disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang benar. Kerjaannya apa? Gembala. Nah, kemudian Lukas 11 ayat 50 sampai 51. Supaya dari angkatan ini dituntut darah, semua nabi telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Nah, nabi. Semua nabi telah tertumpah darahnya sejak dunia dijadikan mulai dari Habel. Perhatikan, berarti Habel di sini bukan sekedar gembala biasa, tapi Tuhan Yesus menyebutnya dia sebagai nabi. Nah, jadi inilah ungkapan filosofis dari seorang gembala yang juga menyandang gelar sebagai nabi. Dan ini memberikan resonansi bagi penggembalaan orang-orang Israel seterusnya sampai hari ini, sampai di gereja ini. Sistemnya apa? Penggembalaan. Dari mana dasarnya? Sejak di kitab Kejadian. Makanya saya bilang, semua urusan di dunia ini selalu ada genealoginya, selalu ada silsilahnya. Muaranya dari mana? Muaranya dari kitab Kejadian. Maka saya selalu membacakan kitab Kejadian karena disitulah the story of us dimulai. Nah, mulai dari Habel. Kemudian siapa? Nuh. Kemudian siapa lagi? Abraham, Ishak, Rahel, Yakub, Musa, Daud, semuanya gembala. Kok Tuhan gak milih profesi yang lain? Ya, nah dari situlah Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Anochi hu haroe hatov yiten et nafsu beat sono. Pertanyaan lagi, kenapa gembala walaupun Habel hanya menjalani hidup yang singkat? Anda masih ingat saya pernah membawakan tentang bahasan kitab Kohelet, kitab pengkhotbah yang bilang Havel Havelim, Amar Kohelet. Havel Havelim, Hakol Habel. Kenapa saya selalu menyebut nama Habel dengan menarik nafas? Karena memang Habel itu artinya mere breath, tarikan nafas. Nah, yang mengingatkan kepada kita semua umur kita seperti Habel. Berapa sih umur kita? 30, 40, 50. Anda mau hidup berapa lama? 70. Kata Musa, umur manusia 70, kalau kuat 80. Setelahnya hanya kesusahan. Tapi Musa sendiri mati pada umur 120 tahun. Dan pandangan matanya masih tajam dan kekuatannya tidak berkurang. Nah, dari sini kita memahami berapa sih umur kita, Anda mau hidup berapa lama. Kita semua Habel. Anda pernah nungguin orang yang mau meninggal? Betapa berharganya tarikan nafas terakhirnya. Nah, pekerjaan Habel yang sebagai gembala kambing domba menjadi resonansi bagi penggembalaan umat Tuhan seterusnya, dan kemudian dikukuhkan lagi oleh Tuhan Yesus yang mengatakan Anochi hu haroe hatov, akulah gembala yang baik. Dan bahkan ketika Israel dan beserta putra-putranya dan keturunannya masuk ke Mesir, ketemu sama Fir'aun, Fir'aunnya tanya, kalian itu siapa? Dan mereka dengan bangga mengatakan, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Roe hatson afadeha gam anahnu gam afutenu. Jadi mereka dididik untuk menjadi gembala. Dan dengan demikian Habel menjadi pelopor garis spiritual kehidupan sampai hari ini. Yang dimana dia adalah orang yang benar, tapi Habel dibunuh oleh Kain. Dan Tuhan memberikan kompensasi bagi kematian Habel, yaitu dengan lahirnya Set.
Yang dimana Adam mengatakan itu, Tuhan telah menetapkan benih yang lain untukku untuk mengganti Habel yang telah dibunuh Kain. Dan pada saat Set lahir dan kemudian lahir anaknya lagi yang bernama Enosh, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, jadi garis keturunan secara spiritual, secara keimanan itu jelas. Dari situ nanti nyambungnya ke siapa? Nyambungnya ke Abraham. Yang dimana Abraham pun memanggil nama Tuhan yang dapat kita baca dalam Kejadian 13 ayat 4. Yang dimana bapak dari orang beriman ini profesinya pun juga gembala. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, yaitu di Betel, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Dan dari Abraham kita sudah belajar, kita mendapatkan suatu proses adopsi. Melalui keimanan kepada Kristus, maka kita terhitung sebagai anak-anak Abraham. Galatia 3:7, Galatia 3:29. Dan ketika Kristus lahir ke bumi, beritanya tidak kepada jenderal-jenderal, tidak kepada orang-orang kaya, tapi beritanya ke siapa? Ke gembala. Kenapa? Karena itulah garis spiritual dari sejak kitab Kejadian, mulai dari terbentuknya bangsa Israel, yaitu selalu dalam penggembalaan. Kita baca Lukas 2 ayat 6 sampai 18. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makanan dari ternak. Bahasa Ibraninya Evus, bahasa Yunaninya Patni. Karena tidak ada rumah penginapan bagi mereka. Kenapa kok tidak ada rumah penginapan? Emangnya Yusuf gak punya saudara apa? Kok gak mau numpang di rumah saudaranya? Nah, inilah ketetapan Tuhan yang dimana Yesus Kristus gak boleh lahir di sembarangan tempat. Karena dia menjadi penutup dari semua domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah. Dan ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tibalah berdirilah mereka seorang malaikat di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan menyinari mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 11, hari ini malaikat itu mengabarkan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Disebut Kristus Sang Mesias, Tuhan, Tuan dari segala tuan-tuan di kota Daud. Kota Daud apa? Bethlehem. Karena itu kelahirannya Daud ada di Bethlehem. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai bayi dibungkus dengan kain lampin, patna. Dan kemudian para malaikat itu bernyanyi bersama-sama, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang Maha Tinggi, damai sejahtera di bumi. Dan kemudian setelah malaikat itu bernyanyi, para gembala itu bisa langsung menuju ke tempat yang khusus. Gak pakai nanya kepada para malaikat itu, kandang domba rumah siapa? Kandang domba yang mana? Kan kandang domba kan banyak. Tapi mereka bukan para penggembala kandang domba biasa. Mereka adalah para penggembala dari kandang yang khusus yang disebut oleh Alfred Edersheim sebagai Temple of Sacrifices. Yang dimana di Bethlehem Efrata adalah pemasok dari semua binatang-binatang domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Maka tempatnya pasti tertuju pada satu tempat, yaitu tempat yang khusus yang disebut dalam kitab Talmud Mishnah Sheikh Halim 7 ayat 4. Yang dimana di situ adalah tempat dimana bait Allah dipasok domba-dombanya melalui tempat ini. Nah, dari situ maka menurut penelitian dari Alfred Edersheim, Yesus lahir di kandang domba. Iya betul, tapi apakah kandang dombanya hina? Ya kandang, kandang bukan istana, kandang bukan rumah mewah, kandang ya kandang, tapi kandangnya bukan kandang biasa.
Yesus Kristus lahir di Migdal Eder, di tempat yang khusus, dan ini merupakan pemenuhan dari nubuat yang ditulis dalam pertama Kejadian 3 ayat 15. Ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dan kemudian ada Migdal Eder sebagai tempat penghiburan bagi Israel yang kehilangan istri yang dicintainya, Rahel. Dia membangun Migdal Eder untuk mengingat istri yang dicintainya. Kalau dia melihat domba lalu lalang, dia teringat istrinya karena nama Rahel artinya biri-biri betina. Dan kemudian diulang lagi dalam kitab Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1, yang di dalam Targum Jonathan itu selalu ditambahi dengan Malcha Mesiha, yang dimana Sang Mesias yang dijanjikan itu muncul di tempat ini. Maka ketika Herodes bertanya kepada para ahli Taurat, di mana Sang Mesias yang dijanjikan itu lahir? Maka mereka serentak mengatakan di Bethlehem. Dan di Misnah Sekhalim 7 ayat 4 di sini dijelaskan bahwa semua binatang yang berlalu lalang di bagian Migdal Eder, Bethlehem, Efrata adalah sedianya domba yang akan dipersembahkan. Nah, dari sini maka Yesus Kristus gak boleh lahir di sembarang tempat. Di antara kita ada yang berpikir, wah kasihan deh, masa sih Melek Haolam, Raja Semesta, kok lahir di tempat yang gak mumpuni. Maka kemudian orang berandai-andai, kayaknya Yesus itu lahir di saudaranya, rumah saudaranya Yusuf deh. Nah, tapi itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena gak ada latar belakangnya. Latar belakangnya sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak domba yang akan menggenapi semua domba-domba itu. Dan kalau dikatakan, masa Yesus datang di dalam penolakan? Ya memang, Yesus datang di dalam penolakan seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 10. Ia datang ke dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mengenal Dia. Jadi jelas di sini ada penolakan memang. Makanya Yesus Kristus gak disambut oleh ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang meneliti tentang firman. Bahkan mereka disebut sofrim. Kalau ada orang bangga menghafal kitab, sofrim ini lebih hebat lagi. Kenapa? Karena huruf-hurufnya dihitung. Makanya namanya sofrim dari kata safar, penghitung huruf Torah. Keren. Tapi mereka tidak tahu Sang Raja Semesta itu hadir. Mereka gak tahu. Yang dikasih tahu siapa? Gembala. Dan itulah gembala yang akan menyatukan. Sistem penggembalaan kita sampai hari ini selalu penggembalaan. Ada gembala senior Pak Yusuf, ada gembala lokal, penunjang, ada Pastor Antoni di sini. Bayangin kalau gereja ini gak punya gembala. Tidak ada yang menyatukan. Begitu bukan? Makanya Eder 274, Roeh 275. Harus ada satu sosok yang menyatukan dan itulah sosok penggembala. Dan ada sampai hari ini. Nah, yang kedua bukan hanya gembala, tetapi orang asing, orang kafir, ya, goyim. Orang Yahudi bilangnya goyim. Goyim itu identik dengan orang kafir. Orang kafir dikasih tahu. Bukan orang Israel sendiri. Dan orang-orang Majus ini adalah putra-putra bangsa asing yang mengunjungi bayi Yesus Kristus Raja Israel. Matius 2 ayat 11. Meskipun Yesus gak lahir di sebuah istana, tetapi orang-orang Majus ini yang datang jauh-jauh, yang kemungkinan besar mereka pun juga adalah para pembesar, para ahli astronomi, mengerti tentang hitungan bintang-bintang sehingga mereka bertemu dengan bintang yang menuntunnya di mana Yesus di situ diletakkan. Dan mereka tetap melakukan apa? Penyembahan kepada Sang Anak Domba itu. Jadi di sini Tuhan memberikan iman kepada orang-orang asing. Jadi
Orang-orang Majus ini adalah cerminan dari kita. Kita bukan orang Yahudi. Kita bukan dalam hitungan bangsa pilihan Tuhan secara darah. Tetapi kita dipilih untuk menjadi bagian dari umatnya oleh proses adopsi. Lalu bagaimana kita memahami Tuhan yang maha besar? Tuhan itu tak terjangkau. Waktu Tuhan juga tak terjangkau manusia. Bagaimana kita dapat memahami tentang Tuhan yang dimana kita itu hanya manusia kecil. Kita itu insan. Insan itu bahasa Ibraninya ishon. Ish itu artinya orang. Kalau ishon itu berarti orang kecil. Kita menjadi orang kecil, bagaimana kita dapat memahami Tuhan di tempurung otak kita? Gimana kita memahami Tuhan sebagai gembala? Maka diciptakanlah satu istilah yang dapat kita mengerti bahwa Tuhan adalah sosok gembala. Yang dimana kita dapat melihat gembala-gembala kita hari ini adalah cerminan dari Tuhan yang adalah gembala. Dan bahasan mengenai gembala paling bagus itu adalah satu pasal yang pasti Anda hafal. Karena kalau di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu mewajibkan untuk menghafal pasal ini. Pasal apa kira-kira? Mazmur pasal 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bahasa Indonesianya. Tapi coba bayangkan kalau ayat ini dibaca dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Saya tidak mengecilkan sebuah terjemahan, tapi bagaimanapun terjemahan itu tafsir. Tafsir terpendek. Pemilihan kata-katanya ditentukan oleh si penerjemah. Nah, LAI mengatakan Tuhan gembalaku tak akan kekurangan aku. Apakah ini adalah terjemahan yang salah? Bukan salah, tapi lost in translation. King James lumayan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Menarik. Atau NIV nulis, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kalau Tuhan gembalaku, masih ingin. Bukankah sang gembala itu adalah pemilik alam semesta? Kayanya luar biasa. Terus Anda masih minta-minta terus? Pak, ganti handphone dong. Mau tas baru, mau sepatu baru. Itu cara mintanya anak-anak. Tapi kalau seorang anak sudah beranjak dewasa dan dia memahami siapa bapaknya, cara mintanya akan beda. Dan ketika Raja Daud yang adalah kehidupannya itu dahulunya adalah gembala, maka dia dapat menghayati siapa gembala bagi dirinya. Maka Daud mengatakan, ia membaringkan aku di padang rumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Maka aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kalau Anda kadang-kadang diminta untuk memberikan renungan, Mazmur pasal 23 ini seperti baju hitam. Baju hitam itu kan boleh untuk undangan, boleh untuk ulang tahun, boleh untuk apa saja. Itu baju hitam. Gak akan salah pakai baju hitam, ya kan? Nah, Mazmur pasal 23 itu boleh dibacakan di dalam suasana apapun. Mau kondangan, mau kematian, rumah baru, apapun ini akan cocok. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala dan itulah pengharapan kita di dalam Tuhan yang dimana di sini Rabi Saul mengatakan Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan itu kaya, doa Anda masih minta-minta untuk dirimu, aku. Nah itu namanya tingkat kerohaniannya itu kanak-kanak. Kalau mau tingkat kerohaniannya yang tertinggi,
Yaitu adalah pada titik yang dimana sudah dicapai oleh Raja Daud. The Lord is my shepherd, I shall not want, I shall not be in want. Jadi kalau Tuhan adalah gembalaku, pengen rumah baru. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Gak sempet. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Begitu bukan? Dan ada satu kata-kata yang kita sangat suka sekali. God bless you. Selalu menjadi perkataan kita yang memberkati sesama kita. God bless you, kita suka diberkati. Tetapi bahasa Ibraninya menarik. Ya. Yevarechecha Adonai. Dia memberkatimu yaitu Tuhan. Nah kata Yevarech berasal dari kata barak. Anda tahu apa itu real blessing? Real blessing adalah Natal. Yang dimana Allah itu seolah-olah menekukkan lututnya melayani engkau. Itulah gembala. Kalau Tuhan yang maha tinggi itu melayani engkau sambil menekukkan lututnya. Karena kata barak berasal dari kata berek. Lutut, dia melututimu, menekukkan lututnya untukmu. Anda masih minta-minta. Gak sempet. Nah, Anda tahu ketika Tuhan Yesus mendemonstrasikan, memperagakan kata berkat ini adalah pada malam sebelum dia disalibkan. Di mana tempatnya? Apa itu real blessing? Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, kemudian membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kaki terikat di pinggangnya itu. Sampailah ia kepada Simon Petrus, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ingat kata barak, berek, lutut. Dan ini didemonstrasikan dengan gambar yang saya kasih itu. Nah, kalau kita melihat peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan tanpa memahami antropologi budaya Ibraninya, Yesus kan orang Ibrani. Dan dia memperagakan kata barak dengan berek, dia menekukkan lututnya, membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah real blessing. Kalau Tuhan sampai menekukkan lututnya, Anda masih minta-minta, kebangetan deh. Jadi inilah konsep Alkitab bahwa melayani itu menekukkan lututnya. Walau status dan posisinya lebih tinggi. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kalau ada hamba Tuhan besar, apakah dia menekukkan lututnya? Enggak. Dia punya asisten, dia punya bodyguard. Kapan dia menekukkan lututnya? Dan inilah teladan yang diberikan oleh Kristus. Bahwa memberkati adalah menekukkan lutut. Kalau sudah Tuhan itu menekukkan lututnya, pengen, gak sempet. Amin. Dan itulah kedewasaan kita, titik kerohanian tertinggi yang pernah dicapai oleh Daud. Tuhan, aku sudah gak perlu apa-apa lagi. Karena engkau adalah gembalaku, pengen gak perlu deh. Maka kalau kita membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34 tentang hal kekhawatiran. Kenapa sih kalian khawatir? Khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Khawatir besok gak bisa bayar kontrakan rumah, khawatir besok gak bisa masak. Khawatir besok gak bisa beli beras, khawatir ini, khawatir itu. Ada hutang yang harus jatuh tempo. Padahal Tuhan bicara apa? Akulah gembala yang baik. Masih kurang. Dan di Yeskiel 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Aku adalah Allahmu, demikian firman Tuhan Allah. Nah, dari sini Tuhan Yesus yang telah menekukkan lututnya
bagi murid-muridnya, dan Tuhan Yesus kemudian memberikan satu tugas bagi murid-muridnya untuk wajib saling memberkati, saling menekukkan lutut. Jadi jikalau aku membasuh kakimu yang aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku membagikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku perbuat kepadamu. Allah pemilik alam semesta, melek haolam, lahir sebagai bayi di tempat biasa yang orang mengira itu tempat yang gak layak untuknya. Tapi itu tempat yang dipilihnya, karena tempat itu akan menutup semua domba-domba sembelihan yang sedianya akan dipersembahkan kepada Tuhan untuk pengampunan dosa setelah Yesus Kristus mati. Dan itulah cara Tuhan menekukkan lututnya. Dia harus menjadi bayi. Dan ketika dia melayani murid-muridnya, dia pun memberikan demonstrasi dengan cara yang nyata. Dan inilah filsafat Ibrani. Filsafat Ibrani itu seperti filsafat timur pada umumnya yang berpikir secara konkret. Kalau filsafat Yunani itu berpikir secara abstrak. Filsafat Ibrani itu selalu bisa dapat dilihat, dibayangkan, dan di sini Yesus Kristus mendemonstrasikan dirinya sebagai gembala yang baik yang melayani. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan seorang anak kecil, anak balita, dia taunya itu bapaknya ya ini. Dia nggak peduli bapaknya itu gubernur, nggak peduli bapaknya itu wali kota atau orang biasa. Dia bapakku. Dan satu saat walaupun bapaknya ini adalah presiden, dia akan menekukkan lututnya untuk membantu memasangkan sepatu buat anaknya. Dan itulah Tuhan yang menekukkan lututnya ketika dia memberkati engkau. Maka untuk Raja semesta yang telah menekukkan lututnya, kita pun wajib untuk menekukkan lutut kita dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita meniru teladan dari Raja Daud. The Lord is my shepherd, Adonai Roi, lo exar, I shall not be in want. Dan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita.